Baik, selamat siang semuanya. Ciao. Ciao. Oke, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke sesi 5 ya. Oke, kita langsung mulai. Lezione 5, oke, in albergo. Ya. Sebelum saya langsung masuk, di sini teman-teman ada yang sudah melihat tugasnya yang kemarin saya post? Sudah, Kak. Sudah. Sudah ya. Oke, jadi itu latihan konjugasi aja sih ya. Jadi itu akan membiasakan teman-teman ya memilih konjugasi yang tepat ya. Jadi di latihan itu. Oke. Karena ini presente itu ya, kita konjugasinya harus lebih sering kita gunakan ya, agar kita cepat ya, begitu kita melihat subjeknya apa, langsung kita ubah gantinya, bentuknya, seperti itu. Oke. Kita langsung masuk ya. Lezione 5 in albergo. Oke. Oke, kita lihat apa yang akan menjadi bahan pembahasan hari ini ya. Oggi parliamo di. Oke, jadi hari ini kita akan membicarakan. Oke, kita lihat yang pertama ya. Jadi yang pertama itu ada il verbo potere. Oke, kita akan lihat ya kata kerja baru. Di sini itu potere itu bentuk infinitivo ya, teman-teman. Itu artinya itu bisa. Oke. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua ya, i mesi. Oke, kita lihat i mesi. Oke, itu artinya bulan ya, bulan-bulan. Oke, jadi kita akan lihat nama-nama bulan itu dalam bahasa Italia ya, seperti apa. Kemudian kita akan masuk ke percakapan juga ya, un dialogo in albergo. Oke, percakapan di dalam sebuah hotel. Oke. Selanjutnya ada itu ya, ci plus essere. Oke. Yang artinya itu ada. Oke. Kemarin saya mungkin sudah sempat membahas ya ini, esserci ya, atau ci plus essere. Oke, jadi kita akan review sedikit. Plus nanti saya akan bahas satu kata kerja lagi ya, untuk menggantikan ini. Oke, dan yang terakhir kita akan membahas angka ya, dari 100 sampai sejuta. Oke, 1 juta. Karena yang kemarin kita bahas itu hanya puluhan ya. Oke, 1 sampai 10 ya, kemudian puluhan. Seperti itu. Oke. Kita langsung masuk ya. Il verbo poter. Oke, kita lihat di sini. Potere itu artinya bisa ya. Artinya bisa. Di situ saya udah tulis ya konjugasinya seperti apa. Oke. Jadi di situ ada posso ya. Io posso. Itu artinya I can dalam bahasa Inggris ya, atau saya bisa. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu ada poi ya. Ini bentuk to. Ya, to poi. Artinya kamu bisa. Ya, you can. Selanjutnya ada può. Oke, può itu artinya dia bisa ya. He or she can. He, she or it ya. Oke. Kemudian ada possiamo, itu artinya kita bisa. Atau we can ya. Noi possiamo. Oke, selanjutnya ada voi potete. Itu artinya kalian bisa. Oke, dan yang terakhir ada possono. Oke, possono itu artinya mereka bisa ya. Loro possono. Oke. Teman-teman di sini kalau lihat ya, kira-kira ini regolare atau irregolare? Regulari. Irregolare ya. Oke, betul. Karena ini apa? Kita bisa lihat bentuk-bentuknya ya, dari io sampai loro itu semuanya tidak ada yang dapat kita patok ya. Dari si bentuk dasarnya ya, infinitivo-nya. Jadi potere ya. Di sini dia berubah menjadi posso, poi ya, bentuknya itu sangat berbeda. Jadi kita bisa cirikan di sini ya, potere itu masuk atau digolongkan dalam kata kerja tidak beraturan ya. Atau irregolare. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Kak mau nanya, Ya. puonya dia harus pakai aksen, O-nya?
Ya, betul, Kak. Kalau di sini puo-nya itu harus pakai aksen. Ya, itu bentuk memang dari sananya ya, Kak ya. Puo. Konjugasinya memang seperti itu ya. Untuk sisanya tidak ada yang memakai aksen ya. Jadi ini penting untuk tertulis ya. Puo menggunakan aksen. Oke. Cuma kalau diucapkan itu sama ya, Kak ya. Oke, kita lanjut. Baik, kita sekarang akan lihat langsung ke contohnya ya. Bagaimana kita menggunakan si potere ini ya. Oke, gli esempi con il verbo potere. Oke, contoh-contoh dengan kata kerja potere. Baik, kita lihat yang pertama ya. Io posso, ya, io posso itu sudah dikonjugasikan, betul ya teman-teman ya. Jadi dia itu bentuk io ya. Io posso itu artinya bisa. Nah, io posso guidare la macchina. Di situ artinya saya bisa menyetir mobil. Oke. Itu yang pertama ya. Kemudian kita lihat yang kedua ya. Puoi cucinare gli spaghetti? Oke, bisakah kamu memasak spaghetti? Oke, itu contoh kedua ya, bentuknya pertanyaan. Oke. Nah, di sini saya udah pernah bahas ya. Untuk bentuk pernyataan atau pertanyaan ya dalam tertulis itu kita hanya gunakan ganti kata tanda bacanya ya. Oke. Jadi kalau pertanyaan ya otomatis kita gunakan tanda tanya ya, kalau pernyataan kita menggunakan titik ya. Tapi untuk penempatan si kalimatnya sendiri dia sama persis ya. Jadi kalau misalnya pernyataan ya, kamu bisa memasak spaghetti. Oke. Dengan bisakah kamu memasak spaghetti ya. Untuk bentuk Italianya itu sama persis. Ya, puoi cucinare gli spaghetti. Oke ya. Kalau kita ucapkan ya mungkin nadanya kita ubah sedikit ya untuk pertanyaan ya dan untuk pernyataan. Oke. Kita lihat di sini yang ketiga ya. Potete capire la lezione. Oke, potete capire la lezione. Oke. Jadi potete itu bentuk kelima ya. Voi dari potere ya. Jadi di situ artinya bisakah kalian mengerti pelajarannya? Seperti itu. Oke. Jadi itu tiga contohnya ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu ininya, rumusnya. La formula. Oke. Jadi di situ saya udah tulis ya. Il verbo potere, ya. Jadi kata kerja potere itu dia harus dikonjugasikan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya setelah kata kerja potere, ya, di situ kita ada mau masukkan kata kerja lain, ya. Maka kata kerja lain itu tidak dikonjugasikan, ya. Dia tetap dalam bentuk dasar ya atau bentuk infinitivo. Oke, il verbo seguente nel infinitivo. Oke, jadi kata kerja yang mengikutinya itu tetap dalam bentuk dasar ya atau infinitivo. Oke. Itu aturannya selalu seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat contoh pertama. Oke, kita cocokkan sama rumusnya, teman-teman ya. Jadi il verbo potere conjugato, oke, berarti itu io posso. Ya, dia sudah dikonjugasikan. Nah, setelah si potere, dia itu ada kata kerja lain ya, yaitu guidare di sini. Oke. Boleh sekalian dicatat ya, teman-teman. Untuk guidare itu artinya nyetir ya. Menyetir, mengemudi. Nah, kita lihat berarti si guidare di sini masuk ke il verbo seguente nell'infinitivo. Betul ya, teman-teman ya. Kita cocokkan dengan rumus ya. Si guidare ini bentuknya tetap dalam bentuk dasar. Oke. Kenapa dia diam dalam bentuk dasar? Karena si potere-nya sudah dikonjugasikan. Ya. Jadi io posso guidare. Seperti itu ya. Jadi kita tidak harus mengkonjugasikan dua-duanya ya. Itu salah malah ya. Jadi kalau misalnya io posso, ya kita mau bilang saya bisa nyetir. Jadi io posso, nah kemudian si guidare-nya kita ubah juga menjadi bentuk io.
Nah, itu salah ya, teman-teman ya. Jadi io posso guido itu salah. Yang tepat itu io posso guidare. Oke. Jadi setelah potere ya, kata kerja yang satunya lagi stay dalam bentuk infinitivo. Itu ya. Oke, kemudian untuk yang kedua ya, per fare una domanda ya, untuk membuat sebuah pertanyaan ya, per fare una domanda, oke, potete fare la stessa cosa. Nah, di situ juga saya ada sedikit contoh ya. Potete fare la stessa cosa. Oke, di situ artinya kalian bisa ya, kalian bisa atau kalian dapat melakukan hal yang sama. Seperti itu. Oke. Jadi bentuknya selalu ya. Sudah dikonjugasikan yang pertama ya, potere, yang selanjutnya tidak perlu. Oke. Seperti itu ya penggunaan kata kerja potere. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada ya, kita coba ya bikin contoh ya menggunakan kata kerja potere. Oke, provate a fare una sentenza. Oke, coba kalian buat ya sebuah kalimat menggunakan kata kerja potere. Oke. Ya risposta 1 ya. Risposta 1, 2, 3. Oke. Jadi saya akan tulis di sini ya agar teman-teman nanti bisa lihat kembali contohnya. Oke. Jadi kita coba saya kasih contoh dulu ya, satu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa coba menggunakan kata-kata kerja yang teman-teman sudah pelajari sejauh ini. Ya, jadi dari pertemuan 1 sampai 4 itu ya, saya rasa kita sudah cukup belajar beberapa kata kerja ya. Jadi nanti teman-teman boleh lihat kembali catatannya, kemudian buat kalimat ya, menggunakan potere. Oke, baik. Saya kasih satu contoh simpel ya. Saya bisa makan 2 pizza. Oke. Jadi di sini kita gunakan 2 kata kerja ya. Yang pertama itu bisa, yang satu lagi makan. Oke. Kita lihat konjugasinya ya. Untuk saya bisa itu io posso. Oke. Io posso. Nah, untuk si makannya ini, berarti di situ kita taruh apa, teman-teman? Mangiare. Oke, betul ya. Io posso mangiare 2 pizze. Oke. Io posso mangiare 2 pizze. Itu yang tepat ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman konjugasikan dua-duanya, itu menjadi io posso mangio, itu tidak tepat ya, itu salah. Oke, baik. Itu satu contoh simpelnya ya. Itu menggunakan io posso ya, saya bisa. Oke. Contoh lainnya, itu lagi ya. Kita bisa pergi sekarang. Oke, kita bisa pergi sekarang. Oke, kita lihat ya, ada potere, ada satu lagi pergi. Oke, pergi itu apa? Andare ya. Jadi di sini kita masukkan ya, noi possiamo andare adesso. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita bisa pergi sekarang ya. Noi possiamo andare adesso. Itu. Oke. Boleh teman-teman coba siapkan contoh ya. Mungkin ya, siapkan contoh ya, siapkan contoh. Jadi nanti saya akan panggil teman-teman satu-satu ya untuk contohnya. Oke, boleh disiapkan dulu ya.
boleh dilengkapi oleh objek ya. Boleh dilengkapi objek ya atau keterangan ya. Terserah teman-teman ya. Cuma yang simpel pun tidak apa-apa ya. Oke, misalnya kalian bisa minum ya. Kalian bisa belajar, kami bisa belajar. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi yang benar-benar hanya 2 kata kerjanya saja. Potere dan satu lagi. Terserah ya. Tidak harus ada objek ataupun keterangan di situ. Oke. Untuk Kak Wina, apakah sudah siap, Kak? Boleh, Kak. Oke, silakan, Kak. Saya bisa membaca buku. Oke. Berarti io posso leggere il libro. Oke, betul ya, Kak. Io posso leggere il libro. Baik, itu ada objeknya ya. Saya bisa membaca buku. Oke, saya bisa ya, io posso membaca ya, karena dia kata kerja ya, kata kerja lain, dia tetap dalam bentuk dasar. Ya, di sini leggere. Oke, kemudian ada objek il libro sebagai pelengkap ya. Oke, sudah betul, Kak. Kita lanjut ke Kak Eko. Silakan, Kak. Io posso parlare l'inglese. Oke, betul. Io posso parlare l'inglese. Oke, jadi di situ artinya apa, Kak Eko? Saya bisa berbicara Inggris. Oke, saya bisa berbicara bahasa Inggris. Oke, betul. Io posso, saya bisa ya, parlare, berbicara. Oke, betul ya. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Fahri. Silakan, Kak. Noi possiamo giocare insieme. Oke, noi possiamo giocare insieme. Baik, di situ artinya apa, Kak? Kami bisa bermain bersama. Kita bisa bermain bersama. Oke, betul ya. Kita bisa bermain bersama. Oke. Noi possiamo giocare insieme. Oke, betul. Kita lanjut ke Kak Fajar. Silakan, Kak. Loro possono giocare a pallacanestro. Oke, betul ya. Loro possono giocare a pallacanestro. Baik, di situ artinya apa, Kak? Mereka bisa bermain bola basket. Oke, betul ya. Mereka bisa bermain bola basket. Oke. Sebelum kita lanjut, teman-teman, saya mau tambahkan satu ya. Kalau misalnya di sini kalimatnya negatif, ya, katakanlah di sini ya, saya ubah sedikit ya. Mereka tidak bisa bermain basket. Oke, jadi di sini sebelum potere kita masukkan non, non. Oke, loro non possono giocare a pallacanestro. Ya, mereka tidak bisa bermain bola basket. Itu ya, itu untuk kalimat negatif ya sebagai contoh. Oke, kita lanjut ke Kak Fitri, silakan, Kak. Pakai konjugasi bebas atau Ya bebas, Kak. bebas? Io posso cantare canzoni di spagnolo. Oke, io posso cantare una canzone di Spanyol. Spanyolo. Oke, baik, betul ya, Kak ya. Di situ jadi artinya
Saya bisa menyanyikan sebuah lagu Spanyol. Oke, betul ya Kak Fitri. Saya bisa menyanyikan sebuah lagu Spanyol. Oke, betul ya. Kita lanjut. Kak Joanita, silakan Kak. Io posso fare la torta. Oke, io posso fare la torta. Baik, di situ artinya? Saya bisa membuat kue. Ya, saya bisa membuat kue. Oke, betul. Kita lanjut ke Kak Nela. Silakan Kak. Noi possiamo imparare l'italiana. Oke, noi possiamo imparare l'italiana. Oke, baik. Di situ artinya Kak? Kita bisa belajar bahasa Italia. Ya, betul ya. Kami bisa belajar bahasa Italia. Oke, baik. Kita lanjut ke Kak Rizky. Silakan Kak. Io posso bere del succo. Io posso bere il succo. Il succo. Oke, di situ jadi artinya Kak? Saya bisa minum jus. Betul ya. Saya bisa minum jus. Oke. Untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya di sini ya melihat contoh yang lain, mungkin ada kata yang belum pernah dibahas ya atau dibicarakan seperti ini ya, il succo. Tadi contoh Kak Rizky ya, boleh dicatat ya. Il succo ya itu jus, betul ya. Oke, baik, kita lanjut ke Kak Wira ya, terakhir. Silakan Kak. Tu puoi rimandare a casa oggi. Poi. Tu puoi. Oke. Tu puoi rimandare a casa oggi. Rimandare a casa oggi. Ini pertanyaan berarti Kak? Ya. Oke, jadi di situ artinya apa Kak? Bisakah kamu tinggal di rumah besok? Bisakah? Oke, kamu tinggal di rumah hari ini ya? Oggi? Iya. Oke. Domani maksudnya. Oke, ya. Ya, domani besok ya? Ya, domani. Oke. Di sini berarti harusnya rimanere ya Kak ya? Rimanere ya? Ya. Itu bedanya sama restare apa ya? Rimanere sama restare ya. Oke, kalau dua-duanya sih artinya sama ya kayak stay ya, diam. Restare, rimanere, to stay ya. Oke, mungkin cuma itu bisa digunakannya untuk beberapa konteks lain ya. Untuk restare dan rimanere. Oke. Baik. Jadi itu contoh teman-teman ya semua. Jadi saya rasa ini cukup simpel ya. Jadi yang harus diingat dikonjugasikan ya untuk potere. Kemudian yang selanjutnya tidak usah dikonjugasikan ya. Semuanya kelihatannya sudah paham ya. Oke, baik kita lanjut. Oke, selanjutnya kita lihat nama-nama bulan ya. Oke, ini boleh dicatat ya, boleh dicatat. Oke, adesso vediamo come si chiamano i 12 mesi in italiano. Oke. Sekarang kita akan melihat ya, kita melihat bagaimana cara menyebut bulan-bulan dalam bahasa Italia. Oke. Kita lihat yang pertama ya, Januari. Januari itu di bahasa Italia itu gennaio. Oke, gennaio. Bukan genaio ya, gennaio. Oke, kemudian ada Februari ya, Februari itu febbraio. Maret ada marzo ya, marzo. April, aprile. Mei, maggio.
Oke, bukan Magio ya teman-teman ya, Majo. Juni ya, Junyo. Ya, Junyo. Oke, Juli, Lulio. Lulio, bukan Luglio ya. Lulio. Oke. Agustus, Agosto. Oke. Kemudian sisanya ini sedikit cukup simpel ya. Mudah diingat. September, September. Oktober, Oktober. November itu November ya. Dan yang terakhir Desember, Dicember. Oke, itu untuk nama-nama bulan. Ya. Mungkin dari Agustus sampai Desember itu cukup simpel ya. Mudah diingat. Oke. Januari ya, ini yang sulit diingat ya pertama-tama itu ya. Januari, Jenayo. Oke. Jadi itu nama-nama bulan. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini kita akan belajar ini ya. Ordinal ya. Jadi angka ordinal ya. Jadi angka ordinal itu apa? Jadi itu yang pertama ya, first, second, yang kedua dan seterusnya. Itu disebut angka ini, ordinal. Kita lihat yang pertama ya. Jadi ada primo. Oke, itu artinya pertama. Dua, secondo, artinya yang kedua. Terzo, ketiga. Quarto, keempat. Quinto, kelima. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu untuk angka ordinal. Kita lihat. E quindi, ya. Jadi, di sini ada dua pertanyaan ya. Quale il secondo mese? Oke, jadi quale itu di sini artinya yang mana ya? Yang mana? Quale il secondo mese? Oke, jadi di situ artinya apa, teman-teman? Bulan kedua. Oke, jadi yang manakah bulan kedua, gitu ya? Oke, jadi kita jawabnya menggunakan kalimat lengkap ya. Jadi kita jawab ya, bulan kedua adalah, ya berarti Februari. Nah, di situ, jadi gimana? Ada yang mau coba? Ya. Jadi bulan kedua adalah Februari. Il secondo mese. Mese e febbraio. Oke, betul ya. Il secondo mese è febbraio. Oke, betul ya. Kita gunakan e. Ya. Kenapa kita gunakan e, teman-teman? SR ketiga. Oke, SR ketiga ya, betul, Luile. Oke. Nah, tapi kenapa yang ketiga, Kak? Il secondo mese di subjeknya itu jadi it. Betul ya. Il secondo mese subjeknya menjadi it. Dan dia singular ya, singular. Secondo mese itu bulan kedua. Betul sekali ya. Kita lihat yang selanjutnya, quale il undicesimo mese. Oke, undicesimo. Il undicesimo mese è novembre. Novembre. Ottobre. Novembre. Ya, betul ya kan. Undicesimo itu artinya yang ke-11 ya. 11. Oke. Il undicesimo mese. Oke. E novembre. Oke. Di sini ralat sedikit teman-teman ya. Ini kan il ya. Il tapi dia ketemu undicesimo. Oke, di sini harusnya ini ya, l'undicesimo. Harusnya L apostrofi ya. Digabungkan karena undicesimo dimulai dengan huruf vokal yaitu U. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan ordinal ya. Selalu di depan subjeknya. Oke, jadi bukan mese secondo ya, secondo mese. Sama seperti bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Jadi second month ya, kalau dalam bahasa Inggris itu secondo mese, second month. Jadi angka ordinalnya itu selalu ditempatkan di sebelum subjeknya. Ya, objeknya, sorry.
Mese ya di sini. Jadi angka originalnya secondo itu di depan. Oke. Sebaliknya itu tidak bisa ya. Mese secondo ya, mese undicesimo itu tidak bisa. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Oke, belum ada ya. Kita lanjut. Oke, baik. Di sini kita baca ya sebuah dialog. Oke. Dialognya nanti kita baca terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Oke. Silahkan, siapa yang mau baca ya? 2 orang. Yang satu yang biru, yang satu yang merah. Silahkan, siapa yang mau baca? Sekalian melatih ininya juga ya, mungkin pelafalannya. Pelafalan dari setiap kata yang ada di sana. Oke, mungkin untuk yang biru Kak Fajar ya, Kak ya. Biru Kak Fajar. Untuk yang merah Kak Fitri. Oke. Silakan, Kak. Buongiorno. Buongiorno Senta, avete una camera per il prossimo fine settimana? Un attimo, per favore. Dunque, sì, c'è una matrimoniale, va bene? Sì? E da venerdì o da sabato? No, venerdì non posso venire, quindi solo sabato e domenica. Quindi da sabato 23 e domenica 24 giorno. Una sola notte, perfetto? Senta, mi può dire quanto viene la stanza? Allora, la matrimoniale viene 120 a persona, quindi 204 euro, colazione compresa. Ah, la colazione è compresa nel prezzo? Sì, sì, certo. Benissimo. Senta, ho un'altra domanda. Avete il garage? Sì, c'è un garage coperto e ci sono anche 2 parcheggi all'aperto. Va bene. Allora come posso fare per prenotare? Mi può lasciare il numero della sua carta di credito? Sì, certo. O se preferisce mi manda una mail con il numero? No, no. Possiamo fare anche subito. Ok, allora, il suo nome è? Cipriani Francesca. Sì, Priani Francesca. Perfetto. Che carta di credito ha? Mastercard. Numero? Allora, 2486. Oke, baik ya. Terima kasih Kak Fajar dan Kak Fitri. Kita bahas satu persatu. Oke. Yang paling atas simpel ya. Villa Carlotta, Buongiorno. Oke, mungkin itu nama tempatnya ya, nama si villanya. Villa Carlotta, selamat pagi. Oke. Buongiorno, selamat pagi. Oke, Senta, avete una camera per il prossimo fine settimana? Oke. Jadi di sini Senta itu berasal dari sentire ya. Berasal dari sentire itu artinya dengar ya. Jadi ini seperti sebuah perintah ya, Senta ya, dengar gitu ya. Avete una camera per il prossimo fine settimana. Oke. Di sini kita lihat kata kerjanya, avete. Oke. Avete ada yang masih ingat itu dari infinitivo apa? Dia berasal dari kata kerja apa? Avere. Sorry, Kak. Avere. Avere. Oke. Yang artinya? Untuk memiliki. Ya, Atau- betul. Ya, punya ya, atau memiliki.
Oke, di sini bentuknya AVT. AVT itu bentuk kelima ya. Oke. Jadi di sini ya, itu bentuknya kan pertanyaan. Jadi apakah kalian memiliki ya, apakah kalian punya una camera ya, sebuah kamar per il prossimo fine settimana. Oke, per untuk ya. Prossimo itu artinya selanjutnya ya, atau depan ya. Jadi di sini itu fine settimana, kita lihat dulu ya. Fine settimana itu artinya akhir pekan, teman-teman. Weekend ya. Oke. Jadi il prossimo fine settimana itu artinya weekend depan. Oke, akhir pekan depan. Oke, jadi secara keseluruhan ya. Kalau di kantor saya itu sering bilang ascolta, bukan senta, kalau dengarkan saya. Benar nggak ya? Iya, betul. Bisa juga itu ya, Kak. Ascolta. Itu penggunaannya mirip seperti di sini ya, senta ya, ascolta itu bisa juga ya. Jadi dengarkan gitu ya. Oke, jadi di sini ya untuk bagian kedua ya, selamat pagi, dengarkan, apakah kalian punya sebuah kamar untuk akhir pekan depan? Oke, itu ya terjemahan nomor 2. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, un attimo per favore. Oke, un attimo. Attimo itu artinya momen ya. One moment jadi di sini ya, one moment ya. Mungkin kalau kita bisa sebutnya itu sebentar ya. Un attimo, sebentar. Ya, per favore ya. Tolong ya, per favore. Dunque sì ya. Jadi iya. C'è una matrimoniale. Va bene? Oke, jadi di sini kita lihat ya, una matrimoniale. Itu bisa dibilang kamar pasangan ya. Oke, jadi kasurnya itu yang ini ya. Bukan yang twin, yang satu ya. C una matrimoniale. Jadi kamar pasangan. Oke. Kita lihat di sini C itu artinya apa? Yang kita sudah bahas ya. C. Jadi kalau teman-teman ingat ini dari topik C plus essere ya, atau esserci. Oke. Jadi C una matrimoniale itu apa? Kamu satu pasangan. Sorry, Kak. Kamu berpasangan. Kalian berpasangan. Oke. Bukan ya, Kak ya. C, masih ingat ya, Kak? Jadi yang C plus essere. Ya. There is ya. Kenapa, Kak? There is ada. Oke, di sini itu C ya. Jadi C plus E. Ya. E itu artinya apa, Kak? Sorry, bentuk keberapa? 3. Tiga. Oke, bentuk ketiga ya. Jadi C plus E itu digabungkan menjadi C. Ya. Jadi di sini itu artinya ada sebuah kamar pasangan. Oh. Gitu ya. Oke. Tapi yang kita bahas juga kan ada ini ya, ada ci sei, ci sono ya. Nah, cuma kalau penggunaannya di sini itu ada ya. Oke, va bene ya. Si da venerdì o da sabato. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada preposisi da ya. Preposisi da itu artinya dari. Oke. Da venerdì. Oke, venerdì itu hari ya. Hari Jumat. Ya, Sampai jadi Sabtu. Oke, jadi dari hari Jumat atau dari hari Sabtu. Ya, da preposisi ya, artinya itu dari. No venerdì non posso venire. Oke, di sini yang barusan kita bahas ya, penggunaan potere. Jadi di situ tidak Jumat, saya tidak bisa datang. Oke, venire itu artinya datang ya. Quindi solo sabato e domenica. Oke, quindi itu artinya jadi ya. Jadi hanya Sabtu dan Minggu. Itu ya. Kita lanjut ya. Quindi da sabato 23 a domenica 24 giugno. Ya. Jadi dari Sabtu tanggal 23 sampai Minggu tanggal 24 Juni. Simpel ya.
Una sola notte. Itu artinya hanya satu malam. Perfetto. Oke, perfect ya, sempurna. Senta, mi può dire quanto viene la stanza? Oke, di sini ada penggunaan kata ganti ya. Kita akan lewat dulu. Oke, jadi mi può dire quanto viene la stanza? Oke. Bisakah Anda ya, karena ini settingnya formal, kita pakai bentuk ketiga ya teman-teman ya, untuk potere-nya. Jadi può, ya, bukan puoi. Può dire quanto viene la stanza ya. Bisakah Anda ya memberitahu saya berapa kamarnya? Quanto viene la stanza? Oke. Stanza itu artinya kamar ya. Oke. Allora, jadi ya, kamarnya itu 120 euro per orang ya. 120 a persona. Oke, jadi karena ada 2 orang ya, quindi 240 euro. Ya, jadi 240 euro karena ada 2 orang. Colazione compressa. Oke, di situ artinya colazione itu artinya sarapan. Oke. Compressa itu berasal dari kata kerja comprendere ya, artinya itu termasuk. Nah, di sini kita gunakan bentuk ininya ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu past participle ya. Karena ini bukan kalimat aktif ya, ini kalimat pasif ya. Jadi the breakfast is included. Ya, colazione compressa. Oke, nanti kita akan lihat lagi penggunaannya ya. La colazione è compressa nel prezzo. Oke. Jadi sarapannya itu termasuk dalam harga. Ya, sì, certo, ya. Benissimo. Senta, ho un'altra domanda. Avete il garage? Oke, jadi senta ya, dengarkan. Ho un'altra domanda. Oke, di situ ada yang bisa artikan. Altra itu artinya lain ya. Jadi saya punya. Pertanyaan lain. Ya, betul. Saya punya pertanyaan lain ya. Apakah kalian memiliki garasi? Oke. Di sini sama seperti bahasa Inggris ya, persis ya. Tulisannya itu garage. Ya, cuma kalau dalam bahasa Inggris mungkin garage ya. Pelafalannya. Si c'è un garage coperto. Ya, ada sebuah garasi terbuka. E ci sono anche 2 parcheggi all'aperto. Oke. Parcheggi itu artinya parkiran ya. Oke, di situ dia jamak. Parcheggi. Berasal dari parcheggio. Parcheggio itu parkiran juga, tapi dia singular. Di sini kita ubah menjadi jamak ya. Ci sono anche 2 parcheggi. Jadi di situ artinya apa, teman-teman? Hanya memiliki 2 parkiran ya. Di sana hanya memiliki 2 parkiran. Oke. Ci sono ya. Jadi di sini penggunaan tadi sama seperti C, Kak. Jadi artinya apa? Ada ya. Jadi ada juga 2 parkiran. Ya, ci sono anche 2 parcheggi. Anche itu artinya juga ya. Anche juga. Ya, ada juga 2 parkiran. Oke. Va bene, allora come posso fare per prenotare? Oke, ini penggunaan potere lagi ya, kita lihat. Come posso fare? Oke, bagaimana saya bisa melakukan booking? Ya, prenotare itu artinya booking ya. Atau reservasi. Ya, mereservasi itu kata kerja ya. Prenotare. Oke. Può lasciare il numero della sua carta di credito? Oke. Nah, di sini sama penggunaannya potere juga ya. Kita gunakan bentuk ketiga karena ini setting formal ya, sopan. Bisakah Anda può ya. Lasciare. Lasciare itu kata kerja ya, teman-teman, artinya meninggalkan. Gitu ya. Jadi bisakah Anda meninggalkan nomor
il numero della sua carta di credito. Ya. Nomor kartu kredit Anda. Gitu ya. Sì, certo. O se preferisce, manda una mail con il numero. Oke. Di sini ada kata kerja lain ya, preferisce. Oke, dia itu berasal dari preferire ya, teman-teman ya. Artinya itu prefer ya dalam bahasa Inggris atau lebih memilih ya dalam bahasa Indonesia. Atau jika Anda lebih memilih ya, if you prefer, manda una mail con il numero. Oke. Manda itu berasal dari mandare, teman-teman. Oke, artinya itu mengirim. Mandare. Oke. Una mail con il numero. Ya, sebuah email dengan nomornya. Oke. Possiamo fare anche subito. Ya. Kami bisa melakukannya sekarang. Segera ya. Subito itu artinya segera ya, teman-teman. Atau langsung. Subito. Oke. Oke, allora il suo nome è. Nah, di sini juga kita tidak menggunakan tuo ya, teman-teman ya. Jadi kita tidak menggunakan tuo ya. Jadi il tuo nome è itu artinya apa, teman-teman? Il tuo nome è Namanya siapa? ya, Nama kamu betul. siapa? Ya. Dan nama kamu siapa ya? Nah, di sini kita gunakan suo. Oke. Suo itu untuk bentuk keberapa, teman-teman? Jadi kan ada mio, tuo ya. Nah, suo ini bentuk Ketiga ya. Oke, ketiga ya. Kenapa kita gunakan bentuk ketiga, bukan bentuk kedua? Formal. Karena formal. Ya, betul ya, teman-teman. Karena formal. Oke, Cipriani Francesca ya, itu namanya. Oke, carta di credito A. Ya, jadi ke carta di credito A. Kita ingat ke ini untuk menanyakan sesuatu ya, ke. Artinya itu apa ya? Ke atau ke cosa. Jadi di sini artinya kartu kredit apa yang Anda miliki. Oke, ke carta di credito A. Ya, dia bilang Mastercard, numero ya, nomornya, allora ya, jadi 2486 dan seterusnya. Oke, itu ya sedikit ya percakapan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Tentang beberapa penggunaan kalimat di sini ya, sepanjang percakapan tadi. Oke, baik, belum ada ya. Kalau belum ada, saya lanjut. Nah, ini ya teman-teman, yang tadi kita lihat ya, 2 kali. Jadi, ci plus essere, yang sudah saya bahas ya, jadi saya tidak lama-lama di sini. Jadi, penggunaannya seperti apa ya? Kita menggunakan ci depannya, dan selanjutnya kita pakai konjugasi essere dalam presente. Oke. Jadi, yang tadi kita lihat di dalam percakapan itu tadi c'è dan ci sono. Oke. Nah, untuk 2 itu artinya itu biasanya itu ada ya. Jadi c'è kita gunakan kalau misalnya objeknya itu singular, c'è. Karena dia bentuk ketiga ya, he, she, or it. Sedangkan kalau ci sono kita gunakan untuk objek yang lebih dari 1. Ya, bentuk ke-6, bentuk loro, they ya, karena objeknya itu lebih dari 1. Oke. Dan untuk sisanya itu penggunaannya yang kita sudah bahas ya, teman-teman ya. Jadi ci sei, apakah kamu siap ya? Apakah kamu ada? Ya. Terus jawabannya si ci sono. Ya, saya siap ya, atau ya, saya ada. Oke, kalau misalnya saya tanya ya, ci siete. Jadi teman-teman jawabnya si ci siamo ya. Ya, kami siap atau ya, kami ada. Seperti itu ya. Oke, contoh-contohnya lagi ya. Sambil review sedikit. Vediamo gli esempi ya. Mari kita lihat contoh-contohnya. Jadi yang pertama kita lihat c'è un gatto qui. Oke. Ada sebuah kucing di sini ya, atau di sini ada sebuah kucing.
Nah, kita bisa lihat di sini kita kenapa pakai C, bukan ci sono, karena objeknya itu sebuah kucing, un gatto. Ya, si kucingnya itu cuma satu. Jadi kita gunakan ci plus e, ya, jadi C, bentuk ketiga karena kucing, menjadi it ya, masuknya ke lui lei. Kita lihat yang kedua pertanyaan ya. Ci sono domande? Oke. Domande itu kan artinya pertanyaan ya. Dia itu bentuk jamak. Oke, bentuk singularnya itu domanda. Nah, karena di sini dia bentuknya jamak, kita gunakan bentuk ke-6. Ci sono domande? Oke, adakah pertanyaan-pertanyaan? Gitu ya. Yang ketiga kita lihat C classe oggi. Apakah ada kelas hari ini? Gitu ya. Classe. Classe itu singular ya, teman-teman. Kita gunakan C. Yang terakhir, no non c'è classe. Tidak ada kelas. Seperti itu. Oke. Jadi yang harus diingat ya, kalau kita pakai bentuk ketiga, objek singular, pakai bentuk ke-6, ci sono, objek jamak atau plural. Seperti itu ya. Kita lanjut ya. Oke. Kita akan bahas angka-angka ya, i numeri dal 100 in poi ya. Jadi angka-angka dari 100 dan selanjutnya. Oke, kita lihat yang ratusan dulu. Oke. Jadi di sini itu cara membuatnya simple ya. Asal teman-teman sudah hafal ya 1 sampai 10 ya. 1 sampai 9 ya untuk ratusan. Jadi kita lihat di situ cara membuatnya itu numero yang pertama plus cento ya. Jadi misalnya kita mau membuat ya seperti di sini 200. Ya udah berarti 2 plus cento. 200. Oke. Kecuali 100 ya. 100 itu dia langsung cento ya, bukan uno cento. Seperti itu ya, sudah mutlak itu ya. Cento. Kemudian ada 300 ya, kita tambahkan 3 plus cento ya, 300. 400 400. Oke. 800 800. Seperti itu. Kemudian kita lihat ribuan. Oke, numero plus mila. Oke. Terkecuali nomor untuk yang pertama ya, 1000 itu dia mile. Nah, untuk seterusnya ya sama seperti itu ya formatnya teman-teman ya. Jadi angkanya yang depannya, kemudian di belakangnya itu kita tambahkan mila. Oke, contohnya itu 2 mila ya, 2000. Oke, 7 mila misalnya, 7000. Oke, dan seterusnya. Nah, di sini kita masukkan juga ya. Kalau misalnya 20.000 gimana? Ya udah, ya simple. 20 itu apa? 20. Ya, 20 itu 20, tinggal ditambahkan belakangnya mila. Oke, jadi 20.000, 20 mila. Oke. Next untuk jutaan ya. Numero plus milioni. Oke. Untuk 1 ya, dia itu un milione. Ya, untuk 1 juta. Untuk sisanya kita ikuti seperti yang tadi ya. 2 juta kita masukkan angkanya aja ya, 2 plus milioni ya, 2 milioni. Oke, 9 milioni, 9 juta. 100 juta berarti 100 milioni. Ya, 100 plus milioni. 100 milioni, 100 juta. Oke, itu cara menyebutkan angka-angka ya. 100 dan seterusnya. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Oke, baik, belum ada ya. Hari kayaknya belum ya. Sorry, Kak. Oh ya, silakan, Kak. Hari kayaknya belum ya. Ini baru bulan, terus tanggal. Apa saya kelewat ya? Maaf. Oke, hari ya. Baik, kalau hari memang di slide-nya tidak ada ya. Nggak apa-apa, saya bahas di sini. Oke. Jadi hari. Ya. Nah, hari itu artinya apa? Kalau misalnya singular, ya, itu dia itu giorno. Oke.
Giorno. Kalau dia jamak berarti menjadi giorni. Oke, karena dia belakangnya O ya. O menjadi I di jamak ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Senin. Senin itu lunedì. Oke, Selasa. Martedì. Rabu itu mercoledì. Kemudian Kamis ya, giovedì. Jumat. Jumat itu venerdì. Oke. Sabtu. Sabato. Dan Minggu. Domenica. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Itu nama-nama hari. Oke, nanti saya kirimkan ya, agar dapat direview lagi. Kita lanjut dulu. Oke, facciamo un esercizio. Oke, mari kita coba, atau mari kita melakukan latihan ya. Oke, kita lihat di sini contohnya ya. Kita coba baca tanggal. Oke. Kita lihat di sini, 13 Juni 2012. Oke. Di situ saya udah sertakan jawabannya ya. Saya baca. 13 Giugno, itu 13 Juni ya. 13 Juni, 13 Giugno. Oke. 2012. 2012. Oke. Jadi kita buatnya satu-satu ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat 2012. Jadi kita artikan dulu ya, sebut dulu 2000-nya. Oke, 2000 itu 2000 ya, langsung disambung. 12-nya apa? 12. Oke, jadi 2012 itu 2012. Seperti itu ya. Nah, di sini saya ada beberapa tanggal ya. Boleh kita coba latihan. Selain ini nanti kita akan latihannya pindah ke Word ya. Oke, kita lihat yang pertama, 26 Februari 2020. Oke. Boleh Kak Fahri ya, boleh coba Kak? Kak Fahri, silakan. Untuk contoh pertama. Oke, sedang tidak ada kayaknya ya. Maaf, gimana Kak? Oh, oke. Untuk contoh pertama, Kak Fahri. 26 tadi bentar. Februari apa ya Kak? Lupa. Oke, Febbraio. Febbraio Oke. 2020. Oke, betul ya. 26 Febbraio 2020. Betul ya Kak ya? 2020. 2000-nya 2000. Oke. 20-nya 20. Simpel ya. Oke. 30 April 2000. Silakan Kak Juanita. Oke. 30 Aprile 2000. Oke. 30 Aprile 2000. Oke, betul ya. Kita lanjut. Kak Wina, silakan Kak. 1 Desember 2018. 1 Desembre Oke. 2018. Oke, betul. Nah, sebelumnya, oke, Uno nggak apa-apa ya. Tapi kalau tanggal 1 itu kita
bacanya itu biasanya itu primo ya. Primo dicembre ya, 2000 diciotto. Oke, jadi kita bacanya il primo ya, primo dicembre. Oke, betul. Kita lanjut ke Kak Eko ya. Boleh dicoba ya, Kak ya. 17 Maret 2003. Di Siate Marzo, Oke. 2003. Oke. Ya, 17 ya Kak ya. 17 17 Marzo 2003. Oke, betul. Nah, untuk yang terakhir nih ya. Tahunnya ini tidak hanya 2000 ya. Jadi ada ratusannya juga. Oke, silakan yang mau coba ya. 17 Agustus 99. Silakan, ada yang mau coba? Oke, Kak. 17 Agosto. ya, oke. 17 Agosto. Una mille. Oke. Mille itu 1000, oke. El mille ottocento. 900. Sorry, 900. Oke. 99. Oke, betul. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi itu satu-satu ya, teman-teman ya. Tahun 99. Oke. Jadi di sini kita jangan sampai sebut satu persatu ya, teman-teman ya, karena tahun ya. Sebagai contoh misalnya 1999. Oke, itu jangan disebut ya seperti itu untuk tahun. Nanti orang bingung soalnya, gitu ya. Cuma tadi udah hampir betul ya. Jadi di sini ya, kita lihat dulu 1000. Oke, 1000 itu mille ya. Nah, habis 1000 apa? 900. 900. Ini disambung ya, teman-teman ya. 1900. Oke, 900 selesai. Terus apa? 90. 9 terakhirnya ya. 90 ya. 90 itu 90 ya. 99, 99. Oke. Ini sedikit ini memang ya, kalau banyak angkanya bersebelahan itu menjadi apa ya, sulit dilafalkannya ya. Jadi tongue twister mungkin. 1999 itu. Nah, kita coba lagi ya, yang lebih rumit sedikit. Kak, penulisannya memang nggak pakai spasi. Tidak pakai spasi, Kak. Setidaknya kalau tahun ya, Kak ya, kalau tahun. Setahu saya itu kalau tahun itu tidak menggunakan spasi ya. Oke. Kita coba contoh yang lebih rumit sedikit ya. Misalnya 15.256. Misalnya ya. Ada yang mau coba nggak? Oke, atau enggak kita bahas bareng-bareng ya. Jadi di sini pertama-tama yang harus disebut itu apa, Kak? Quindici. Quindici. Oke, betul. Quindici. Mille. Oke. Quindici mila ya. Mila. Quindici mila. Betul. Quindici mila. 200. 200, betul. 200. Quinta 6. 50. 56. Oke, betul ya. 15.256.
Betul. Oke, ini hanya latihan aja teman-teman ya. Kayaknya mungkin ini di percakapan ini jarang sekali kita sebut angka sampai sedetail ini ya. Ini hanya latihan saja. Oke. Misalnya ya 125.781. Oke, jadi pertama-tama apa yang disebut? Cento. 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 25. 25. Cento 25 mille. Mila. 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 Betul. Cento 25 mila. Senta. Setanta. Setanta centa. Setanta cento. Oh, Ottanta. Ottanta uno. Oke, ottanta plus uno itu menjadi apa? Karena sama-sama ketemu ini ya, ketemu huruf vokal. Ottantuno. Oke, betul. Ottantuno. Oke, baik. Itu ya teman-teman ya. Jadi 125.000 ya, 125 mila, 700 sorry. Ini harusnya sete ya. Karena 700 ya teman-teman ya. 781. Oke. Itu ya sebagai contoh aja. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau itu kan giorno kan hari ya. Oke. Terus kalau misalnya yang kayak misal di Liga Italia itu kan ada giornata, itu dia diambil dari kata apa ya, Kak? Giornata ya. Ya. Sebenarnya giornata itu sama seperti hari sih penggunaannya ya. Giornata itu hari. Soalnya kita juga bisa sebut ya. Seperti buongiorno itu bisa kita sebut buona giornata. Oke. Giornata misalnya prima giornata gitu ya Kak ya. Kalau di sepak bola itu ya. Oke. Buona giornata. Kita bisa sebut juga mungkin settimana ya. Oke, settimana itu kan minggu ya. Prima settimana. Oke, minggu pertama ya. Seconda settimana. Oke. Nanti saya bisa cari lagi sih ya Kak ya. Cuma biasanya sih kalau untuk giorno dan giornata itu artinya itu sama ya, hari. Tuh. Oke. Sebelum kita kembali ke slide ya, ada satu lagi materi yang saya ingin bahas, oke. Itu servire ya. Erik, tanya dong. Oke, Kak. Kalau biasanya kalau di tempat saya tuh buona giornata tuh have nice day, bener nggak ya? Have a nice day ya. Ya. Ya, itu sebutannya itu seperti buongiorno ya, Kak ya. Cuma kalau buongiorno itu kan selamat pagi. Ya, kalau buona giornata bisa dibilang itu ya. Semoga harimu baik ya. Have a nice day. Bisa dibilang gitu. Betul, Kak. Oke, kalau untuk buongiorno kan itu selamat pagi ya. Oke. Kita lihat di sini servire ya. Kata kerja baru itu artinya itu butuh. Oke. Nah, teman-teman di sini kan udah belajar piace kemarin ya. Nah, di sini kita lihat servire ya, itu artinya butuh dan itu penggunaannya itu sama seperti piace.
piacere ya. Oke, jadi di sini ada mi serve atau mi servono. Oke, ada ti serve atau servono ya. Gli atau le serve servono. Dan yang terakhir bentuk keempat itu ci serve servono. I serve servono. Dan gli serve atau servono. Oke. Kita lihat kalau piacere itu kan piace dan piacciono ya. Nah, di sini sebagai contoh ya. Contohnya itu kita pakai pertama ya, bentuk pertama, mi serve. Itu kan artinya saya butuh. Nah, sama ini penggunaannya seperti piacere. Kita pakai mi serve ya. Kalau kita pakai mi serve berarti itu objeknya ya. Objek yang kita butuhkan itu berarti singular atau jamak atau plural. Kalau kita pakai mi serve. Singular. Oke, singular ya. Jadi mi serve una penna misalnya. Oke. Saya butuh sebuah pulpen, ya, ballpoint. Itu. Sedangkan kalau kita pakai servono, ya, jadi objeknya itu harus jamak ya. Kami butuh pulpen. Contohnya gitu. Oke. Misalnya ya. Mi serve tuo aiuto. Ini artinya saya butuh bantuan kamu. Ya, atau bantuanmu. Mi serve tuo aiuto. Oke, karena itu di situ objeknya singular ya. Kita gunakan mi serve. Oke. Itu untuk mi serve ya. Sama satu lagi ini ya, penggunaannya sama persis. Itu artinya di sini bastare. Oke, bastare itu artinya cukup ya. Jadi dia itu ya, untuk pronomennya semua sama seperti di sini ya. Dari mi sampai y itu semua sama. Hanya di sini itu ya bastare-nya berubah menjadi basta sama bastano. Oke. Misalnya mi basta una bottiglia. Oke. Jadi di sini artinya apa, teman-teman? Mi basta una bottiglia. Saya cukup 1 botol ya. Betul. Saya cukup 1 botol. Oke. Ci bastano 3 pezzi di pizza. Oke. Pezzi itu artinya apa ya? Potongan. Potong ya, potong atau piece ya. Jadi ci bastano 3 pezzi di pizza. Oke, jadi di situ artinya apa? Kami cukup 3 potong pizza ya. Ya, betul. Kami cukup 3 potong pizza. Oke, seperti itu ya penggunaannya, simple. Yang harus diingat, kita objeknya itu singular atau jamak. Oke, kemudian kita sesuaikan dengan si ininya ya, kata kerjanya. Piace atau piacciono ya. Serve atau servono, basta atau bastano. Seperti itu. Sampai situ ada pertanyaan dulu, teman-teman? Itu Kak nanya Kak, yang di mi serve tuo aiuto itu berarti aiutonya masih kata kerja dasar ya? Gimana? Oke.
Jadi aiuto itu penggunaannya di sini dia itu jadi kata benda, Kak. Ya. Memang aiuto itu bisa juga bentuk io dari aiutare ya. Itu artinya itu bantu ya, membantu. Aiutare itu artinya membantu, kata kerja. Nah, memang bentuk io-nya juga aiuto ya dalam presente. Nah, tapi dalam konteks ini ya, saya butuh bantuan kamu. Di sini itu bantuannya itu ini ya Kak ya, bukan kata kerja ya, tapi dia itu kata benda. Bantuan ya, bantuan itu kata benda. Kata kerjanya itu membantu ya, berbeda. Jadi dalam konteks kalimat yang tadi oke. Aiuto-nya itu kata benda. Oke. Aiuto. Contohnya itu kita waktu itu pernah melihat juga ya kasus yang sama ya Kak ya. Ada yang waktu itu kita bahas kata kerja lavorare. Ya, itu artinya itu kerja ya, lavorare. Nah, untuk bentuk io-nya lavorare itu dia lavoro. Ya, artinya saya kerja. Nah, cuma lavoro juga bisa digunakan sebagai kata benda. Gitu ya. Jadi kita lihat dari konteksnya, Kak. Ya, cara membedakannya bagaimana? Kita lihat dari konteksnya. Itu kira-kira sesuainya itu kata benda atau kata kerja. Ya. Misalnya lavoro in ufficio. Nah, dalam konteks ini ya, saya bekerja di kantor. Oke. Nah, untuk membedakannya lagi sebenarnya ada satu cara lagi ya. Misalnya kalau pakai kata benda itu pasti dia ada artikelnya. Il lavoro. Ya, atau un lavoro ya. Jadi ada dua ini pasti ya. Il lavoro itu the ya. Il itu artikel, un lavoro itu sebuah pekerjaan. Nah, kalau ada dua ini ya, kita menemukan dua ini. Jadi kita tidak yakin ya, ini lavoro-nya itu kata benda atau kata kerja. Nah, ini yang membedakan juga. Selain kita lihat juga dari konteks kalimat. Oke. Jadi kalau ada dua ini, il atau un, ya, itu otomatis dia kata benda. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya saya sebut seperti ini ya. Lavoro misalnya apa ya? Oke. Misalnya di sini, lavoro lungo. Kita lihat di sini. Ini lavoronya itu kata benda atau kata kerja? Ada yang bisa nebak kira-kira ya? Di sini lavoro lungo. Itu dia di sini kata benda lavoronya atau kata kerja? Benda. Kata benda. Kata benda ya, betul. Oke. Jadi pekerjaannya panjang misalnya ya. Lavoro lungo. Nah, di situ sengaja saya tidak sertakan artikelnya ya. Harusnya kita pakai artikel ya. Il lavoro lungo. Oke, itu kata benda ya, betul ya. Karena kita pakai kata kerjanya di sini apa? Ya. Essere yang artinya itu adalah, to be. Oke. Jadi kalau kita pakai essere itu hampir pasti ya. Depannya itu kata benda. Kalau kita pakai
ya. Oke. Contoh lain di sini ya. Lavoro dalle 9 alle 5. Oke. Itu kira-kira kata benda atau kata kerja, lavoro-nya? Kata kerja. Kata kerja ya. Betul. Saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Itu ya, teman-teman ya. Sama halnya seperti si aiuto ya. Aiuto, aiutare ya. Itu juga sama seperti itu. Mi serve il tuo aiuto. Saya butuh bantuan kamu. Bukan saya butuh, saya bantu kamu ya. Kalau misalnya dikonjugasikan kan kurang lebih jadi seperti itu. Oke. Jadi perhatikan konteksnya selalu. Oke. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Oke, tidak ada ya. Nanti ini saya kirimkan. Oke, kalau tidak ada, cukup itu saja ya untuk hari ini, teman-teman ya. Jadi saya ingatkan ya, itu tugas video. Oke, ada teman-teman yang sudah mengerjakan ya, saya udah lihat. Deadline-nya kapan ya? Kenapa, Kak? Deadline-nya kapan yang video? Oke, video itu sebenarnya sampai pertemuan terakhir aja sih, Kak ya. Jangan melewati pertemuan terakhir atau minggu ke-8. Betul. Jadi itu syarat mendapatkan sertifikat juga ya, e-sertifikat dari Lingwo nanti. Itu untuk video ya, jadi wajib dikerjakan. Nah, tapi kalau untuk tugas latihan ya, itu teman-teman kalau misalnya butuh latihan lebih, boleh dikerjakan ya, nanti saya ada periksa juga. Cuma kalau misalnya teman-teman sibuk mungkin ya, itu tidak apa-apa ya, itu opsional ya, tugas-tugas latihan itu hanya melancarkan saja ya, agar pertemuan ke depan bisa lebih lancar lagi ya dalam pengkonjugasiannya, oke, dan untuk topik-topik lain seperti itu. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan ya teman-teman tadi ya, jadi sesi 5 saya akhiri, oke, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya, kita ketemu lagi minggu depan, oke, selamat sore ya semuanya, ciao, grazie. Grazie.